Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yeni Anuba Arifah, NIM 062. Kali ini saya akan menyampaikan materi secara online kepada peserta didik saya karena dengan adanya wabah COVID-19 ini yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran secara daring. Walaupun melakukan pembelajaran secara daring, saya harap peserta didik untuk tetap semangat melakukan pembelajaran, tetap semangat belajar dan pantang menyerah. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk peserta didik saya, untuk absensi nanti saya kirim linknya untuk diisi dan saya kirimkan melalui grup WA kelas ya, mohon disimak. Kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 7 semester genap tentang level dan pola lantai pada gerak tari. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih Bu level pada gerak tari itu? Apa sih Bu pola lantai itu? Pasti banyak yang bertanya seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjawab semua pertanyaan dari kalian. Baik, yang pertama, Ibu akan membahas mengenai level pada gerak tari. Apa sih level pada gerak tari itu? Nah, level pada gerak tari adalah tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan oleh penari. Jadi, tinggi rendahnya gerak yang dilakukan oleh penari. Jadi itu pengertian level. Level gerak dibedakan menjadi 3, yaitu level tinggi, level sedang, dan level rendah. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai level tinggi. Level tinggi contohnya yang ada di Indonesia ada tradisi yang dilakukan dengan level tinggi, yaitu melompat, melayang, dan lain sebagainya. Melompat, melayang, pokoknya yang tidak menyentuh tanah atau tidak menyentuh ruang panggung, tidak menyentuh lantai, itu dinamakan level tinggi. Baik, yang kedua ada level rendah. Mohon maaf, sebelum level rendah kita bahas untuk level sedang dulu. Baik, untuk level sedang contohnya dilakukan sejajar dengan tubuh. Gerak pada level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional yang ada di Indonesia. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Jadi kakinya itu nampak di panggung seperti tari remo, tari rampak, tari tradisional lainnya. Itu level sedang. Untuk level rendah sendiri dengan menyentuh gerakan yang menyentuh lantai tapi semakin ke bawah, lebih ke bawah daripada level sedang. Kalian pasti tentu pernah melihat seorang anak berguling dari satu tempat ke tempat lain, terus bergerak seolah-olah tanpa lelah. Gerak berguling yang dilakukan dalam tari disebut dengan gerak level rendah. Jadi seperti itu ya. Bisa membedakan sekarang antara level tinggi, level sedang, dan level rendah. Nah, contohnya adalah seperti gambar di samping ini. Bisa diamati. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan membahas mengenai pola lantai pada tari. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian. Pola lantai pada tari yaitu pergerakan yang dilakukan dengan cara berpindah atau bergeser secara terstruktur sehingga membentuk pola denah tertentu guna menjadikan tarian lebih indah dan lebih menarik saat dipentaskan. Baik, jika digambarkan pola lantai ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai melengkung. Nah, secara garis besar, pola lantai terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lurus dan melengkung. Namun, di dalamnya, kedua jenis pola lantai tersebut masih terdapat beberapa cabang pola lantai di dalamnya. Antara lain yaitu garis pola lantai lurus, ada garis vertikal, ada horizontal, ada diagonal, seperti itu, dan bisa bentuk lainnya. Sekarang
Ibu akan menjelaskan gimana sih Bu pola lantai garis lurus vertikal itu. Nah, garis vertikal itu, pola garis lurus vertikal ini merupakan pola lantai yang formasinya adalah lurus memanjang baik ke depan maupun ke belakang. Biasanya penari akan berbaris lurus jika menggunakan pola lantai garis lurus vertikal. Nah, yang kedua ada garis lurus horizontal. Pola garis lurus horizontal ini merupakan pola lantai yang formasinya sama dengan pola garis lurus. Namun ini hanya saja posisinya melebar alias memanjang ke samping kiri atau sesamping kanan. Baik, yang ketiga ada bentuk garis lurus diagonal. Pola lantai lurus selanjutnya yaitu diagonal. Pola lantai ini merupakan pola lantai yang formasinya memanjang dari pojok alias miring. Miring dari pojok kanan menuju pojok kiri, dari pojok kiri menuju pojok kanan, seperti itu. Ada juga bentuk lain. Pola bentuk lain ini maksudnya ada berupa plak, zigzag, segitiga, segi empat, dan yang lainnya yang dasarnya berbentuk garis lurus. Baik, selanjutnya ada garis melengkung. Pola garis melengkung ini merupakan pola lantai yang formasinya berbentuk melengkung. Contohnya membentuk huruf U, membentuk huruf S, membentuk lingkaran, dan yang lain sebagainya. Yang dasarnya adalah garis melengkung. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan fungsi pola lantai. Baik. Apa sih Bu fungsi pola lantai? Pasti pertanyaan kalian seperti itu. Baik, Ibu akan menjawab. Pola lantai ini penting adanya dalam tari, baik tari tradisional maupun tari modern. Pola lantai pada tari memiliki fungsi yaitu 1. Menambah nilai keindahan pada tari. 2. Menjaga formasi penari agar tidak berantakan. 3. Untuk memudahkan menata gerakan tarian. Dan 4. Menciptakan keserasian dan kekompakan para penari. Dan 5. Membentuk komposisi pada tari. Jadi itu adalah fungsi dari tari. Baik, sekarang Ibu akan memberikan contoh gambar. Nah, seperti ini. Contoh gambar pola lantai. Bisa diamati anak-anak? Baik, silakan diamati. Baik, terima kasih. Baik, sekarang saya akan menampilkan sebuah tari saman dan juga tari remo agar peserta didik bisa mengamati ada level apa saja dan ada pola lantai apa saja dari penampilan tari saman yang saya sampaikan nanti dan juga tari remo. Jadi peserta didik wajib mengamati tarian tersebut. Baik, silakan diamati terlebih dahulu.
Remo Bolet, selamat menyaksikan.
Ya, beri oplos yang meriah untuk tari Remo Bolet. Baik, setelah Ibu menyampaikan materi mengenai level dan pola lantai yang telah Ibu sampaikan di depan tadi, dan juga Ibu telah menampilkan dan menayangkan dua tari, yaitu tari saman dan tari remo. Untuk peserta didik saya, silahkan diamati untuk kedua tari tersebut. Setelah itu, Ibu mempunyai beberapa tugas yang wajib kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pada minggu depan. Tugasnya yaitu 1. Mengidentifikasi berbagai level pada gerak tari yang ada di tari saman dan tari remo bolet. Yang kedua yaitu menganalisis level tinggi, level sedang, dan level rendah pada gerak tari saman dan tari remo bolet. Baik, yang ketiga yaitu membandingkan berbagai level dari dua macam gerak tari tradisi tadi, yaitu tari saman dan tari remo bolet. Seperti itu ya, dibandingkan baik-baik, silakan dicermati. Setelah itu yang keempat, tugasnya menelaah tujuan dan fungsi pola lantai. Yang kelima yaitu menganalisis pola lantai pada tari saman dan tari remo bolet tadi yang Ibu tampilkan. Ya, seperti itu. Ya, sekarang tugas yang ke-6 yaitu membandingkan jenis pola lantai dari dua macam tari tradisi tadi, yaitu tari saman dan tari remo bolet, membandingkan pola lantai yang ada di tari tersebut. Nah, seperti itu ya. Dicatat baik-baik tugasnya. Nah, setelah itu tugas yang terakhir adalah ini tugas kalian, yaitu kalian membuat sendiri pola lantai pada tari saman dan tari remo bolet. Buat sendiri, kreasikan sendiri sesuka kalian, sekreatif kalian, secara individu. Polanya dibuat di atas buku gambar, dibuat serapi mungkin, dibuat sekreasi mungkin, dan menurut kalian yang kalian inginkan dalam pola lantai tari remo, tari saman itu bagaimana, silahkan dituangkan di gambar di atas buku gambar ya. Tugasnya nanti akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya, dan nanti masing-masing akan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Dan setelah itu, setelah semuanya maju dan menyampaikan, selanjutnya ada sesi tanya jawab dan saling mengomentari dari hasil kerja temannya. Seperti itu ya. Nanti yang tugasnya paling bagus, yang tugasnya paling rapi, yang tugasnya paling kreatif, nanti akan Ibu kasih reward buat kalian. Jadi silahkan dibuat sebagus dan sebaik mungkin. Nah, setelah itu untuk materi level dan pola lantai ini, jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada Ibu, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Tuliskan pertanyaan kalian, setelah itu akan Ibu jawab satu persatu. Seperti itu ya anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya
Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertemuan kali ini bisa Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.